yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua, Pak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketuanya silakan dipersiapkan. Doa belum. Doa mulai. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kewajiban dan hak. Yang kedua, itu mengetahui kewajiban dan hak di rumah dan di sekolah. Dan ketiga, yaitu bisa membedakan hak dan kewajiban. Yang pertama itu pengertian dari hak dan kewajiban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, ataupun bisa disebutkan ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Hak bisa diartikan itu sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Jadi hak ini merupakan sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, itu ada kewajiban. Menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau sebuah keharusan. Nah, jadi kewajiban ini merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Jadi hak dan kewajiban itu bisa disimpulkan sesuatu yang dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lanjut, yang pertama itu ada hak di rumah. Nah, yang pertama itu ada hak mendapat makanan dan minuman. Jadi ketika kita di rumah itu kita memiliki hak itu mendapat makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman ini merupakan sumber pokok untuk tubuh kita. Nah, yang kedua itu ada mendapatkan perlindungan dan keamanan. Jadi kita berhak mendapat keamanan dan perlindungan dari kedua orang tua kita, dari saudara kita, demi keamanan kita. Yang ketiga itu ada mendapatkan kasih sayang. Nah, hak kita sebagai anak di rumah itu harus mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita, kakak kita, ataupun keluarga terdekat kita. Selanjutnya itu yang keempat, mendapatkan perawatan dari orang tua. Nah, orang tua kita itu memiliki kewajiban untuk merawat anak mulai dari dalam kandungan sampai dia dewasa. Ini merupakan hak untuk anak mendapatkan perawatan dari orang tua. Yang kelima itu mendapatkan ruang untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini merupakan hal yang sangat penting di dalam keluarga. Apabila ketika di rumah, dengan berkomunikasi ini keluarga akan semakin dekat dan semakin harmonis. Nah, selanjutnya kita masuk selanjutnya itu masuk hak di sekolah. Yang pertama lagi merupakan hak di rumah dan ada pula hak di sekolah. Yang pertama itu hak kita itu menerima ilmu pengetahuan dari guru. Nah, kita sebagai anak berhak menerima ilmu dari guru-guru kita di sekolah. Apa yang dia sampaikan kepada kita merupakan ilmu bagi diri kita. Yang kedua itu adalah untuk bertanya kepada guru. Nah, terkadang saat kita belajar kita perlu juga bertanya tentang apa yang tidak kita mengerti, apa yang belum kita paham. Ini merupakan hak seorang
siswa di sekolah kepada gurunya tersebut. Nah, kita lanjut. Itu ada kewajiban. Nah, tadi hak di rumah dan di sekolah, selanjutnya itu kita masuk kewajiban. Kewajiban di rumah. Nah, yang pertama itu kewajiban kita sebagai anak di rumah itu harus membantu kedua orang tua kita. Membantu kedua orang tua kita di rumah merupakan kewajiban karena kita merupakan anak yang berbakti kepada orang tua kita. Ini juga menimbulkan sikap mandiri kita nantinya ketika kita sudah dewasa, kita sudah terbiasa membantu kedua orang tua kita, lalu kita akan mudah melaksanakannya dengan sendirinya. Nah, yang kedua adalah menjalankan aturan keluarga yang berlaku. Nah, mungkin anak-anak semua pasti memiliki peraturan tersendiri di rumahnya. Maka kita sebagai anak itu harus wajib menaati kewajiban peraturan di rumah kita sendiri. Walaupun pastinya setiap keluarga itu memiliki perbedaan peraturan satu sama lain. Nah, selanjutnya itu kewajiban di sekolah. Yang pertama, ketika kita sekolah, tentunya kita memiliki kewajiban. Itu yang pertama adalah menaati peraturan sekolah. Contohnya itu kita masuk ke sekolah misalnya jam 7.30, kita harus datang sebelum pukul 7.30. Itu merupakan kewajiban kita seorang siswa di sekolah. Yang kedua adalah berperilaku sopan dan santun pada warga sekolah. Nah, kita ketika di sekolah diwajibkan untuk sopan santun kepada teman kita ataupun kepada guru, terutama kepada guru kita. Dimanapun kita berada, kita harus selalu sopan, karena ini merupakan kewajiban kita sebagai siswa, sebagai orang tua nantinya ketika kita dewasa. Nah, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Sebelum itu, Bapak ada permainan yaitu mencocokkan kartu. Apa perbedaan? Nah, di sini Bapak memiliki kartu, itu ada kartu pertanyaan dan ada jawabannya. Jadi tugas Anda semua menjadi mencocokkan kartu pertanyaannya dengan jawaban tersebut. Iya, Pak. Nah, jadi tugas ini Bapak tugaskan secara berkelompok. Bapak sebagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama di sini kelompok 1, di kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Nah, di sini tugasnya akan bekerjasama dalam kelompok tersebut, mencocokkan kartu. Itu kelompok 2. Nah, Bapak memberi waktu kurang 2 menit untuk mencocokkan kartu-kartu tersebut. Paham menanya? Siap? Nah, kelompok siapa yang bisa mempresentasikan hasil dari
silakan kartu. Nah, nomor 3 dipersilakan. Kewajiban sekolah yaitu menaati prokes sekolah. Gimana, betul apa tidak? Yang kedua, kewajiban di rumah, contohnya ya membuat Jadi jawabannya betul. Berikan aplikasi untuk Anda. Jadi nah, jadi anak-anak semua sudah paham mana kewajiban dan mana hak di rumah dan di sekolah. Nah, sebelum kita tutup, adakah yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Nah, jadi dapat kita simpulkan hak tadi merupakan hak itu merupakan sesuatu yang berhak kita terima. Kewajiban itu merupakan kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan baik di rumah maupun sekolah. Tadi juga telah kita sampaikan contoh-contohnya dan juga perbedaan dari hak. Jadi hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang berbeda. Nah, bisa dipahami anak-anak semua? Bisa. Mungkin itu pembahasan ataupun pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah.